Kemudian bisa diperkuat lagi dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 23 sampai 25. Yang berbunyi begini. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka-luka, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ini ayatnya tertulis ini. Kalau kita buka dalam Al-Quran, coba dibuka Al-Quran, surat kelima, surat kelima ayat 45, surat Al-Maidah. Ini nanti akan mirip. Ya, kata Allah, wa katabana alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Nah, ini ayatnya Pak. Ya, sungguh telah kami catat, kami tuliskan, kami abadikan kepada mereka, dimulai di dalam Taurat, nyawa diganti dengan nyawa, wal aina bil aini, mata ditebus dengan mata, wal anfa bil anfi, hidung ditebus dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, telinga ditebus dengan telinga, was sinna bis sinni, gigi ditebus dengan gigi, wal juruha qisas, dan luka-luka juga ada qisasnya, luka bayar dengan luka. Nah, ini kan sama. Ini sama hukuman qisas ini. Berlaku mulai dari Taurat, Perjanjian Lama, sampai kepada Al-Quran. Bahkan ada yang lebih tegas lagi, bisa dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Berlaku hukum kata Allah, barang siapa yang menghilangkan nyawa, membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, bukan karena dia telah melakukan pembunuhan atau membuat kerusakan di muka bumi, maka dia membunuh manusia kata Allah. Satu orang yang dia bunuh sama seperti dia telah membunuh seluruh umat manusia. Wah, ini luar biasa nih. Membunuh satu orang sama seperti telah membunuh seluruh manusia. Tapi barang siapa yang menghidupkan satu orang, sama seperti dia telah menghidupkan seluruh umat manusia. Ada orang oten yang tanya sama saya, Ustadz, bagaimana logikanya? Al-Quran kalian berkata, membunuh satu orang manusia sama seperti membunuh seluruh manusia. Itu logikanya seperti apa? Oh begini saya bilang. Ya, begini logikanya. Ada anak muda sudah mau kawin. Tiba-tiba si anak muda ini dibunuh. Anak muda ini dibunuh tanpa alasan yang benar. Bukan karena dia telah melakukan pembunuhan atau karena membuat kerusakan di muka bumi, tidak. Si pemuda ini dibunuh. Maka membunuh satu orang pemuda ini, kata Allah, itu sama seperti membunuh seluruh manusia. Logikanya gimana? Begini. Karena si pemuda ini kalau dia hidup, dia akan kawin. Nah, dia akan nikah. Kalau dia nikah nanti kan akan dapat anak, dapat keturunan. Ya bisa satu, bisa dua, bisa banyak.
Kemudian keturunan anak dia nanti kan kawin lagi. Ya kan? Anaknya kawin lagi. Lahirlah cucu yang banyak. Kemudian cucunya nikah lagi. Cicit. Ya, lahir lagi cicit. Cicitnya lahir lagi, kawin lagi. Muncul lagi namanya cocot. Cocotnya kawin lagi, muncul cecet. Begitulah seterusnya. Ya, berarti membunuh satu orang ini artinya dia telah membunuh generasi orang itu. Nah, itu dia. Seluruh generasi dia sudah dibasmi. Seluruh generasi orang itu dibunuh habis. Nah, itulah pengertian ayat tadi. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Membunuh satu orang manusia sama seperti membunuh seluruh manusia. Menghidupkan satu orang sama seperti menghidupkan seluruhnya. Subhanallah. Ya? Ya. Subhanallah. Nah, begitulah Islam memberikan satu gambaran. Ya, kalau ada bertanya, bagaimana itu logikanya? Masa membunuh satu orang sama dengan membunuh semuanya? Ya begitu. Karena generasi keturunan orang itu sudah dibunuh, dihabisi semuanya. Nah, ini ada di dalam Alkitab, ada dalam Al-Quran. Perjanjian lama. Cuma memang di perjanjian baru, hukum ini dirubah. Dirubah menjadi ganti hukum kasih sayang. Nah, hukum kasih sayang. Nah, kalau hukum-hukum yang semacam ini dibiarkan, tidak ditegakkan, nah itulah yang berbahaya. Ya kan? Kadang-kadang ya tidak menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana setiap pelanggaran diganti dengan kasih sayang? Ya penjara nggak berfungsi dong. Nah, betul nggak? Kosong, betul. Kosong itu penjara. Kalau setiap pelanggaran diganti kasih sayang, pelanggaran kasih sayang, itu kan teori. Dalam prakteknya kan nggak begitu. Ya kan? Kan mana mungkin ada peperangan di muka bumi ini kalau konsep yang seperti itu diterapkan. Nah, tapi itu kan teori. Dalam prakteknya kan tidak seperti itu. Nah, itu tentang hukum kisos. Sama kan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu makanya Yesus mengatakan dalam Injil Matius itu, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Sebab aku datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Satu titik atau satu iota pun tidak ada yang dihilangkan sampai sebelum semuanya terjadi, kata Yesus. Ya. Berarti ini kan berlaku hukum ini. Abadi. Karena Nabi Isa itu memang Yesus tidak membawa hukum-hukum baru atau ajaran-ajaran baru. Dia hanya meneruskan ajaran Nabi Musa yang ada di Taurat itu. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian yang kedua, persamaan hukum dalam Al-Quran dengan dalam Alkitab tentang hukum rajam. Nah, coba dibuka hukum rajam. Rajam itu kaitannya dengan perzinahan. Coba dibuka dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat 2 sampai 5. Ya. Kitab Ulangan pasal 17 ayat 2 sampai 5. Apabila di tengah-tengahmu terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau membawa laki-laki atau perempuan itu keluar ke pintu gerbangmu, dan haruslah engkau merajam mereka dengan batu sehingga mati. Wah, ini jelas ini. Jelas hukum rajamnya itu. Kemudian diperkuat dengan kitab Imamat pasal 20 ayat 10 itu. Bila seorang bersetubuh dengan istri sesamanya, pastilah keduanya dihukum mati, baik pezina laki-laki maupun pezina perempuan. Wah, ini dia. Orang yang berzina laki-laki maupun perempuan itu dalam Alkitab perjanjian lama, kitab Ulangan pasal 17 ayat 2 sampai 5, Imamat pasal 20 ayat 10, itu penzina laki-laki atau perempuan yang selingkuh itu harus
dirajam. Nah, dirajam itu caranya dia ditonton orang banyak, digali tanah setinggi badan dia, separuh gini, separuh, dengan mata yang tertutup kain hitam, kemudian tangan juga yang diikat, dimasukkan dalam lubang itu, kemudian seluruh orang yang menyaksikan dia melempari orang itu tanpa belas kasih, gak ada rasa kasihan, dilempari sampai orang itu meninggal, sampai mati. Nah, itulah rajam. Ya, itu rajam. Jadi pelaksananya, si laki-laki atau perempuan itu dimasukkan dalam lubang separuh badan, kemudian dengan tangan yang diborgol, mata yang ditutup kain, kemudian semua orang yang menyaksikan itu melempari dia sampai mati. Sampai mati. Kalau sudah lempari dengan batu-batu, enggak mati-mati juga. Nah, daripada di kelamaan, boleh dipancung langsung lehernya sampai mati. Itu hukuman rajam yang ada di dalam Alkitab. Maka korelasinya dengan Al-Quran bisa dibuka dalam surat An-Nur, surat ke-24. Ayat 2. Ya. Di situ kata Allah, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, itu jelas ayatnya. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, ini kalau dia gadis dan lajang, maka kata Allah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah ya mereka berdua, laki-laki dan perempuan yang berzina, lajang sama gadis ini, ya, itu diikat juga tangannya, kemudian diambil alat cambuknya, bisa dari rotan, bisa dari benda lain, dipukul sampai Pecut-pecut. 100 kali. Sampai 100 kali. Tapi kalau dia sudah menikah, muhson namanya, dia tidak pakai cambuk, tapi dilempari pakai batu sampai mati tadi. Nah, ini ada persamaan hukumnya. Karena ini sumbernya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipandang relevan sampai akhir zaman hukuman itu. Nah, jadi saudara-saudara, ini bukan berarti tadi mencontek, ya. Dan hukuman yang semacam ini relevan. Tujuannya apa? Untuk shock terapi. Nah, kalau sekarang coba lihat perzinahan merajalela di mana-mana. Ada yang dibuat lokalisasi, ya, lokalisasi perzinahan, lokalisasi pelacuran. Ada juga yang bebas di mana-mana. Mau di lokalisasi, tidak bisa. Tetap ada banyak yang bebas juga, yang keliaran juga banyak. Dan ini menjadi penyakit virus bagi masyarakat. Ini penyakit virus sosial ini, bahaya ini. Oleh karena itulah, kalau dikasih hukuman yang semacam ini, itu adalah memberikan shock terapi kepada manusia, sehingga mereka dipermalukan dirinya, dipermalukan keluarganya. Ya. Lalu orang yang datang kemudian itu tidak berani lagi melakukan yang seperti itu. Maka damailah hidup manusia. Terhormatlah kehidupan manusia. Nah, tidak ada lagi yang namanya di jalan-jalan menjual diri, itu tidak ada lagi. Karena begitu ketahuan langsung. Bahkan kalau di negara lain, di Arab sana, itu kalau ada berzina itu laki-laki dan perempuan, kalau dia lajang sama lagi gadis, itu oleh keluarganya sendiri, anak itu diikat tangannya, kemudian ditarik pakai mobil, diseret sepanjang jalan. Begitu. Diseret di jalan raya itu. Rata-rata sampai mati itu. Kenapa? Ya udah terantuk batu. Nah, kalau itu yang melakukan keluarganya. Kalau keluarganya tidak mau melakukan itu, karena itu aib besar, maka si anak yang berzina itu bersama orang tuanya wajib hijrah, wajib
pindah tempat tinggal, jangan, karena itu dianggap sampah. Ya. Jadi pilihannya apa? Orang tuanya mau tidak melaksanakan itu. Ya, menyeret anaknya, diseret sepanjang jalan itu, ditonton orang banyak. Atau kalau orang tuanya tidak tega, ya dia pindah ke tempat yang jauh. Karena itu adalah aib yang sangat besar bagi keluarga. Nah, maka dengan adanya hukuman yang begitu, itu jadi shock terapi. Orang lain jadi nggak berani lagi berbuat yang demikian, takut. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah persamaan hukum tadi di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab itu, ya. Nah, itu yang menyangkut masalah kisos tadi dan juga masalah rajam. Ada banyak persamaannya. Kemudian yang berikutnya adalah hukum tentang makanan. Hukum babi haram. Ya, hukum babi haram. Bisa kita lihat di dalam Kitab Imamat pasal 11 ayat 4 sampai 8. Di situ bunyinya, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Onta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Jadi dulu di zaman Bani Israel itu yang namanya onta itu haram. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, ya, dan seterusnya. Lanjutannya, demikian juga babi hutan. Nah, di sini kalimatnya babi hutan. Tapi kalau kita cek dalam Alkitab yang lama, yang tua-tua, tidak ada hutannya, yang ada babi tok di situ. Ya, oke, jangan dipersoalkan itu dulu. Demikian juga babi hutan, karena berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya jangan kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Wah, ini kan jelas sekali. Jelas. Tentang hukum makanan babi itu haram. Nah, ayat ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 3 dan juga surat Al-Baqarah ayat 173. Yang mana bunyi ayat itu adalah hurrimat alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu mayit, bangkai. Nah, bangkai itu di dalam pandangan Islam apa yang dinamakan bangkai? Bangkai itu adalah bukan binatang yang bau, ya, tapi binatang yang beberapa menit yang lalu mati, mungkin mati karena virus atau mati karena ditabrak kendaraan, mati dan belum sempat disembelih, ya, itu haram hukumnya, tidak boleh dimakan itu. Itu namanya sudah bangkai, walau masih panas, masih hangat karena baru meninggal, gitu ya. Tapi tidak sempat disembelih, itu hukumnya haram dalam Islam. Kemudian wadam, darah juga haram hukumnya dimakan. Dulu kita kan makan darah itu dijadikan, kalau kita nyembeli binatang itu, darahnya ditampung, kemudian dikasih itu jeruk, lalu kering, nah itu dijadikan sambal tuh. Tapi dalam Islam itu haram yang namanya darah itu. Walahmul khinzir, dan begitu juga daging babi. Nah, daging babi juga hukumnya haram dalam Al-Quran, sama dengan di perjanjian lama tadi. Nah, tapi ada orang yang nanya gini, Ustadz, di situ kan yang diharamkan daging babi, dagingnya, kalau tulangnya kan boleh disop katanya. Nah, ini terlalu pintar nih, ya. Orang ini terlalu cerdas ini. Nah, karena ayatnya daging, berarti tulangnya, kemudian jeruannya boleh dimakan. Ya, kalau sudah bicara daging itu kan dzikrul juz'i wa iradakul. Ya, kalau dalam kaidah itu ya disebutkan hanya sebahagian saja, tapi sebenarnya tujuannya untuk semua. Ya kan?
Meskipun yang disebut cuma daging, sebenarnya itu utuh semua. Yang namanya babi itu ya semuanya haram. Mau jeroannya, mau kepalanya, mau otaknya, mau tangannya, mau dagingnya, semua haram. Nah ini sejalan dengan perjanjian lama. Yang lama. Tapi kemudian di perjanjian baru oleh Rasul Paulus, ya dia merubah. Seperti dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 sampai 5. Dia katakan semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Nah, ini dia. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa tidak ada binatang atau hewan yang haram dalam agama mereka. Maka saya bilang kemarin bercanda itu, ya semua yang berkaki 4 halal kecuali meja, saya bilang itu yang bercandaannya. Ya, jadi ini kok jadi jadi kontradiksi jadinya kan? Kontradiksi dengan perjanjian lama tadi. Nah, sedangkan perjanjian lama tadi dengan Al-Quran sama. Hukumnya sama-sama haram. Dan juga sama dengan pernyataan Yesus, dia datang bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi tadi. Berarti Taurat itu masih relevan, Taurat itu masih berlaku, baik di zaman Nabi Isa sampai kepada zaman kita sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Karena dipandang Allah, hukum pengharaman babi ini memang penting. Karena itu merugikan manusia, itu dari sisi kesehatan tidak baik kalau dikonsumsi. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudara, ini menarik. Ini menarik, perlu kita sampaikan kepada saudara kita bahwa banyak persamaan-persamaan hukum di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab. Ya, terutama dengan perjanjian lama tadi. Yang banyak kita beda kalau sudah dengan perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu banyak menganulir hukum-hukum Taurat yang terdahulu itu. Terus apa lagi? Persamaan hukum Islam. Tentang jilbab misalnya. Hukum berjilbab. Hukum menutup aurat. Hukum menutup aurat di dalam Alkitab, terutama di perjanjian baru juga ada, itu lebih sadis, lebih keras hukumnya daripada dalam Al-Quran. Nah, coba dibuka di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Bunyi ayatnya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, ia menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Wah, ini hukumnya berat sekali. Pilihannya wanita di Kristen itu pilihannya pakai jilbab untuk menghormati dirinya, atau kalau dia nggak mau pakai jilbab, botak sekalian. Jadi nggak ada lagi rambutnya, ya botak sekalian, ya. Jadi jangan yang seperti sekarang panjang rambutnya kemudian dibuka. Nah, itu melanggar hukum. Nah, makanya juga ayat ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 59. Coba buka Al-Ahzab, Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Nah, coba itu. Ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu dan anak-anakmu yang perempuan dan juga wanita-wanita muslimah, suruhlah mereka mengulurkan jilbabnya. Nah, kalau jilbab itu saudara beda dengan yang kita pakai. Kadang-kadang yang pakai itu belum. Jilbab itu adalah panjang sampai menutupi perut bawah sampai ke lutut, itulah jilbab. Kalau yang di sini itu namanya selendang.
atau kerudung. Nah, kan ada sekarang yang modis-modis. Cewek-cewek sekarang ada modis kan? Nah, dia tidak sampai menutup dadanya, hanya sampai seleher gini. Nah, itu namanya kerudung, bukan jilbab. Nah, jilbab dalam definisi fikih adalah pakaian yang menutup aurat perempuan sampai di bawah perutnya itu. Itulah jilbab. Ya. Kalau hanya di sini bukan jilbab namanya, tapi itu namanya kerudung, ya. Itu namanya kerudung. Wah, ini luar biasa keras. Keras sekali hukuman ini. Kalau wanita Kristen tidak mau menutupi rambutnya, maaf, maka dia hakikatnya telah menghinakan kepalanya tadi. Maka solusinya, kalau dia tidak mau berjilbab, menutup kepalanya dengan pakaian, maka rambutnya dibotak semuanya itu. Nah, jadi ini saudara-saudara bukan main-main. Hukum-hukum yang semacam ini, pertanyaan saya, yang praktek siapa ini semua dari tadi? Siapa yang praktek ini? Yang praktek ini adalah umat Islam. Ajaran Islam lah yang memerintahkan ini untuk dipraktekkan. Nah, kemudian lanjutkan tentang hukum sunat. Kita lihat hukum sunat. Baca dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 14. Di situ dikatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, ini perjanjian Tuhan dengan Abraham nih. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Dan orang yang tidak disunat, laki-laki yang tidak dikerat kulit hatanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Wah, ini sadis sekali hukum ini. Yang tidak melaksanakan perintah Tuhan dalam hal berkhitan ini, maka orang itu wajib dilenyapkan. Wah, dihancurkan orang itu. Ini hukumannya hukuman yang bukan main-main lagi. Udah keras ini hukuman. Sadis. Sadis. Itu sebabnya keturunan-keturunan Abraham itu disunat. Ishak. Silakan dibuka dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, itu Ishak disunat umur 8 hari. Kemudian Ismail, baca dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 25 sampai 26. Adapun Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit hatannya. Pada hari itu pula Abraham dan Ismail anaknya disunat. Nah, coba. Kemudian dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, Yesus juga disunat umur 8 hari. Di Quran mana? Bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ya. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, lalu kalimat itu ditunaikannya. Nah, di dalam tafsir yang kita baca, kalimat yang dimaksud di dalam ayat itu adalah Allah menguji Nabi Ibrahim dengan melaksanakan beberapa perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan beberapa larangan. Itulah makna kalimat. Jadi Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan beberapa perintah dan meninggalkan beberapa larangan. Nah, perintah yang dimaksud dalam ayat itu banyak. Di antaranya adalah perintah untuk berkhitan, perintah untuk bersunat. Fa'atammahunna, maka perintah itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah
atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka semua dalil-dalil hukum yang ada di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran ini, saudara, yang mempraktekkan ini semuanya adalah umat Islam. Jadi kalau begitu yang benar yang mana? Nah, yang benar yang mana? Tentu yang benar adalah yang melaksanakan perintah Tuhan, yang melaksanakan aturan-aturan Tuhan ini. Orang yang tidak melaksanakannya berarti tidak benar. Ya, mereka itu membangkang aturan-aturan Tuhan itu. Kalaupun diganti dengan, katakan, wah itu kan sudah diganti dengan kasih sayang. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang itu? Kan Nabi Isa tuh sudah jelas mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi aku datang untuk menggenapinya. Kan jelas sekali. Nah, hukum itu saudara sambung bersambung dia. Karena tadi sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terputus kalau memang hukum itu sudah tidak relevan. Berarti diganti dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu dan zamannya, waktu dan tempatnya. Nah, ada yang banyak dirubah juga. Tetapi secara umum, apa yang tertera di dalam Alkitab Perjanjian Lama ini banyak sekali kemiripannya dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, saudara-saudara. Nah, ini antum-antum para saudara-saudaraku yang ya oten, ini harus dibaca, harus diketahui. Nah, cara memahaminya adalah gampang. Kembali kepada perkataan Yesus tadi, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat tadi. Itu bukan meniadakan, tapi menggenapi kedatangan dia ke dunia ini. Nah, itu cara kita untuk membantahkan semua argumentasi mereka. Wah, ini nggak perlu menegakkan hukum ini, diganti dengan hukum kasih sayang. Itu semua akan terbantahkan dengan dalil itu. Nah, saya pikir masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi dalil-dalil hukum-hukum di dalam Alkitab. Tapi saya memang cukupkan sedikit karena saya ini sedang dalam rangka safari dakwah, ya. Saya tetap membatasi waktu saya karena besok pagi saya harus tampil, jadi tidak bisa terlalu larut malam. Nah, saya ingin memberikan satu kesempatan kepada teman-teman oten terutama ya, untuk kita diskusi malam hari ini seputar hukum-hukum yang saya sampaikan tadi, persamaan hukum di dalam Al-Quran dan juga di dalam Alkitab. Saya kembalikan dulu kepada admin kita, Bang Luding, untuk memandu, tapi tidak menutup kemungkinan pertanyaan ini boleh kita izinkan kepada orang yang muslim juga. Tetapi kalau ada non-muslim yang mau bertanya, kita prioritaskan. Ya, silakan. Oke, Masya Allah, luar biasa teman-temannya. Masya Allah, luar biasa. Pencerahannya sangat jelas ya teman-teman. Jadi teman-teman, Ustadz ini, biasa Ustadz Nababan itu selesai memberikan tausiah, baru kita memberikan oten-oten untuk bertanya. Begitu teman-teman. Jadi di sini tidak ada debat-debat. Silakan Kristen naik untuk bertanya. Begitu teman-temannya. Yang tadi tepin-tepin kapan debatnya, kapan debatnya. Sekali-kali kita juga butuh siraman rohani dari para Ustadz. Begitu. Betul. Ya silakan. Siapa Bang Perjuangan? Selamat malam. Bang Perjuangan. Islam Kristen, Bang Perjuangan, Bang Perjuangan, aduh tidak ada. Ya, kayaknya lagi turun. Oke, kita turunkan saja. Siap, mungkin ada teman-teman Kristen di bawah yang mau naik mau bertanya, yang Muslim juga kalau kalian mau naik mau bertanya silakan, ya bertanya sama Ustadz bagaimana persamaan antara Quran dan Taurat ya. Kalau sama Bible itu memang sudah tidak sama. Perjanjian baru memang sudah tidak sama ya Ustadz. Apakah ini persamaan yang Ustadz sampaikan ini apakah hanya di Ustadz di perjanjian lama sementara perjanjian baru tidak? Ya, di perjanjian baru itu kan tidak ada bicara hukum. Oh iya. Gak ada. Iya, di perjanjian baru itu semua adalah hukumnya kasih sayang saja. Karena Siap, perjanjian baru ini lebih dominan di situ adalah perkataan Paulus dan murid-muridnya. Oke, siap. Ya kan? Oke. Nah, Bang jadi, Solti. Yuk, selamat malam. Ya, malam Bang. Silakan open cam Bang. Lalu saya bertanya saja. Ya, open cam boleh Bang. Pertanyaan Harus saya open begini. cam Bang, baru bertanya Bang.
Pertanyaan saya begini, kapan kalian disunat? Silakan open cam dulu Bang baru bertanya. Biasa begini Ustadz, di tempat saya itu Ya. jarang dapat yang jinak. Semua Itu agak-agak aja pertanyaan apa saya. sedikit. Kapan kalian disunat kalau kalian katakan sama? Oke, Itu aja pertanyaan saya. baik. Nggak apa-apa, Ya, nggak silakan. apa-apa. Dia tidak on kamera nggak apa-apa. Oh siap Ustadz. Tapi boleh, saya udah paham pertanyaannya. Ya. Kapan kalian disunat? Nah, kita orang Islam itu disunat biasanya sebelum akil baligh. Jadi mulai dari lahir sudah boleh disunat sampai sebelum akil baligh. Akil baligh itu artinya akalnya sudah sempurna. Baligh itu sudah dianggap dewasa. Karena dalam Islam seseorang itu diwajibkan menanggung beban agama dalam bentuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Syaratnya apabila seseorang itu sudah cukup umur dianggap atau akil baligh, ya. Nah, taksirannya umur berapa itu kalau akil baligh? Akil baligh itu ya sekitar kalau laki-laki itu ya 10 tahun lah, 10 tahun, 11 tahun begitu. Kalau perempuan itu ukurannya kalau sudah menstruasi, ya. Tapi sebenarnya dari lahir sudah boleh. Cuma kadang-kadang kan soal ketidaktegaan orang tua. Nah ini kalau itu masalah teknis, kembali kepada orang tua. Tapi sebelum dia akil balik itu, si anak sudah harus disunat. Ya kan, sudah disunat. Kalau tadi Ismail umur 13 tahun. Nah, tapi kalau kita, ya antara itulah 13 tahun ke bawah. Sebab kalau sudah akil balik, dia sudah wajib sholat. Sudah wajib puasa, sudah wajib haji, sudah wajib zakat. Kalau dia mampu. Gitu kan? Jadi, sedangkan khitan itu adalah perintah untuk bersuci. Nah, kenapa perempuan tidak diwajibkan berkhitan? Karena dalam Alkitab perjanjian itu hanya bagi laki-laki. Ya hanya bagi laki-laki. Setiap laki-laki di antara kamu kata Tuhan harus disunat. Perempuan tidak wajib. Kenapa perempuan tidak wajib? Karena perempuan dengan laki-laki itu beda. Kalau laki-laki itu buang air kecil, itu tidak bisa bersih semua sisa-sisa kotoran kencing itu. Karena ada dinding, ada kulit yang menutupi kemaluan si laki-laki itu. Sehingga kalau dia kencing, itu bisa masuk ke sela-sela kulit itu. Nah, dan itu bisa menjadi kanker kulit kalau tidak lama-lama dibiarkan. Kalau tidak dibersihkan itu. Ya. Dan itu bisa, dan juga bau. Tapi kalau perempuan, kenapa tidak wajib disunat? Karena perempuan itu, kalau dia kulitnya itu tidak ada yang menghalangi. Ya, tidak ada yang berbahaya, tidak ada yang menghalangi dia. Seperti laki-laki tadi. Artinya kalau dia buang air kecil, ya sudah, bersih. Dia istinja udah bersih. Tapi kalau laki-laki, dia ada sisa-sisa yang berada masuk ke samping-samping kulit tadi. Nah itu adalah kotor, najis, dan juga bisa berpotensi kanker kulit di masa mendatang. Nah begitu. Jadi kalau pertanyaan beliau tadi, kapan kalian disunat? Nah, jawaban saya adalah mulai dari sejak dia lahir sudah boleh disunat. Sampai maksimumnya umur dia menjelang akil balik tadi. Karena kalau sudah akil balik tadi, dia sudah wajib menjalankan perintah Tuhan, sudah wajib sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Ya begitu Pak. Ya siapa tadi Bapak yang bertanya itu ya. Siap. Itu Ya. jawabannya ya teman-teman ya. Luar Ya. biasa ya jawabannya. Silakan. Mungkin ada Mpok Eva mau bertanya atau ada Kristen saudara muslim lagi yang mau bertanya silakan karena Ya. waktu Aku udah saya tidak nyatet bisa. semua apa yang dijelasin tadi mau Ustaz Baban, Tercatat, dicatat masya semua. Allah. Alhamdulillah, Siap, catat siap. semua ya. Nah, ilmu ini mahal. Ya. Siap. Kemarin Ya. aku dengar Ustadz Nababan jelasin masalah surat Al-Imran ayat 164. Ya. Nikmat Allah yang Paling besar. paling. Nah, aku sampai nangis dengarnya kemarin. Ya. Jadi saya kan penceramah Islam yang selalu tampil beda dengan ustadz-ustadz pada umumnya. Betul. Karena saya selalu tampil itu memberikan wawasan baru kepada umat dengan pendekatan ilmu perbandingan agama tadi. Karena kita ini kan bukan hanya syiar, tapi kita juga punya kewajiban mengenalkan Islam kepada orang yang belum muslim. Kita wajib memberikan informasi itu.
Kita wajib menanamkan pengaruh kita dengan orang lain. Makanya kalau saya ceramah-ceramah sekarang setelah saya makin dewasa, makin senior ini, ya saya coba lebih santun lagi saya, ya. Lebih Karena bijaksana. kalau dulu saya kan galak. Nah, dulu saya agak tegas, keras begitu ya. Maklum masih muda. Siap. Pengalaman belum banyak. Nah, tapi makin ke sini saya sadari kayaknya kontraproduktif kalau saya ceramah begini. Orang bukannya tertarik, malah lari daripada dakwah saya. Malah kan menghujat dakwah saya, kan begitu. Betul. Nah, dengan saya ya santun, lembut begitu, kok malah banyak yang tertarik gitu kan. Nah, akhirnya metode dakwah saya itu saya rubah. Nah, di samping itu juga dalam Al-Quran, boleh nanti Bunda, ya, Empok Epa itu bisa dibuka. Coba dibuka itu Al-Quran. Metodologi dakwah dalam Al-Quran itu surat An-Nahl ayat 125. Ya, surat An-Nahl ayat 125. Itu metodologi dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu dia. Artinya apa? Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Ajaklah kepada Islam ini. Dengan cara apa Anda mengajak mereka kepada Islam? Dengan 3 cara, dengan tiga metode. Yang pertama apa caranya? Yaitu dengan cara bil hikmah. Bil hikmah itu apa sih? Bil hikmah itu lebih tepatnya saya artikan itu sebagai dengan konsep, dengan ilmu. Jadi kalau mad'unya, objek dakwah kita itu orang-orang non-oten yang berpendidikan, orang yang berwawasan luas, orang yang kuliah, maka dakwah kepada orang ini harus pakai konsep, harus pakai ilmu. Tidak boleh dengan doktrin-doktrin. Tidak bisa dengan iming-iming materi. Sebab mereka kan lebih kaya dari kita. Orang kaya dikasih materi kan gak mempan, sama dengan kita menyiram garam ke lautan gitu kan. Gak ada bekasnya. Nah, maka bahasa Quran itu kita diberikan 3 pilihan metodologi dakwah itu dalam rangka segmentasi. Oh, kalau bil hikmah itu segmennya siapa? Segmennya itu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpendidikan. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan memberikan pelajaran-pelajaran yang mudah dipahami. Nah, ini konteksnya seperti apa? Nah, kalau kita dakwah kepada orang-orang yang awam, orang yang tidak berpendidikan, ekonominya pun susah, kita tidak bisa dengan ceramah-ceramah mengatakan, wah, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang kasih sayang. Hanya pidato-pidato, hanya retorika saja. Dia menagih bukti. Buktinya apa? Saya ini kan kelaparan. Anak saya ini kan putus sekolah. Kontrakan rumah saya kan gak bisa saya perpanjang. Anda mengklaim agamamu agama yang kasih sayang. Saya orang yang susah kok Anda tidak perhatikan. Nah gitu. Kalau dia butuh itu, maka kita sebagai umat Islam wajib berdakwah dengan cara seperti itu. Ya kita bantu. Membantu di sini adalah dari sisi kemanusiaan, bukan dalam rangka iming-iming materi, tidak. Karena dia butuh dan agama kita mengajarkan kasih sayang yang seperti itu, ya kita bantu semampu kita. Kalau kemudian dengan cara membantu seperti itu ada orang tertarik kepada Islam ini, bukan karena iming-iming, tapi karena kita adalah membuktikan agama kita agama kasih sayang. Nabi mengajarkan yang begitu kepada kita. Bagaimana kita mengklaim agama kasih sayang, agama rahmatan lil alamin? Kita punya tetangga Kristen, miskin, ya susah, tapi kita tidak peduli sama mereka misalnya. Itu kan kita hanya mengklaim-klaim saja. Maka kalau saya pergi berkurban ke daerah pedalaman Indonesia Timur sana, itu daging kurban itu saya bagi-bagi. Orang-orang oten tadi bagi, ya itu sebagai kasih sayang kita. Tanpa ada ajakan apa-apa. Saya nggak ada kompensasi apa-apa. Oh kamu terima daging kamu, saya nggak ada. Kita tidak. Kita hanya menunjukkan kepada mereka bahwa Islam mengajarkan kasih sayang. Ustadz, boleh memangnya memberikan kurban? Boleh. Yang tidak boleh itu zakat. Karena zakat itu penyalurannya sudah jelas dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Hanya 8 golongan yang berhak menerima zakat itu. Dan semuanya manusia yang beragama Islam. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini
wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banas sabil. Itu 8. Semuanya manusia dan semuanya orang Islam. Nah, kalau zakat itu tidak boleh kita berikan karena itu adalah rukun Islam. Tapi yang namanya infak, sedekah, daging kurban boleh kita berikan kepada umat lain. Dalam rangka apa? Itu tadi wal mau'izatil hasanah. Ya, dalam rangka memberikan pelajaran-pelajaran yang mudah dicerna dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dakwah kita ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, konsepnya apa? Dengan bil mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara dialog, bila perlu debat. Tapi kita tidak boleh berdebat dengan cara-cara yang kasar. Harus dengan cara yang terbaik kata Allah. Jangankan kasar. Berdebat cara baik pun tidak boleh dalam Al-Quran, dilarang. Allah melarang kita diskusi atau debat dengan cara yang baik. Yang diperintah oleh Al-Quran, diskusi atau debat dengan cara yang terbaik. Nah, yang terbaik di sini adalah pilihan kata yang terbaik, konten-konten yang terbaik, isi yang terbaik. Itulah namanya uslub. At-tariqatu ahammu minal maddah. Cara, tariqah, metode itu lebih penting daripada materinya. Materimu bagus, materimu ilmiah. Tapi kalau cara penyuguhannya dengan cara yang kasar, maka orang akan lari meninggalkan dakwahmu. Materimu sederhana, ringan-ringan. Tetapi karena kau mengemas dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut sekali, itu subhanallah orang tertarik dengan dakwah-dakwahmu itu. Nah, contohnya apa? Kita kan karena sudah terbiasa menggunakan kata-kata yang angker, yang kasar. Dan itu menjadi budaya kita. Padahal kalau mau dirubah itu baik. Contoh, saya kan sering masuk ke kantor-kantor begitu, ada tulisan dilarang masuk kecuali bagi yang berkepentingan. Nah, kan itu, dilarang masuk. Ini kan bahasanya keras, angker, dilarang masuk. Udah nakut-nakutin duluan. Tapi coba kalau dibalik bahasanya. Anda berkepentingan, silahkan masuk. Nah, kira-kira lebih bagus mana, Bunda? Empok Epa, mana bagusan? Yang pertama atau kedua? Berkepentingan yang terakhir yang bagus. Yang terakhir Yang kan? kedua. Anda berkepentingan, silahkan masuk. Nah ini, padahal itu hanya intinya kan sama. Tapi Iya, betul, kata-kata ini merubah, memberikan athar, memberikan pengaruh kepada manusia dari kata-kata itu. Ya, maka Nabi pun diingatkan oleh Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan qalidul qalbi lan faddu min haulik." Dikarenakan rahmatlah dari Allah kepadamu Muhammad, sehingga engkau bisa berlemah lembut. Seandainya kau bertutur kata yang kasar, berhati yang keras, niscaya orang yang kau dakwahi itu akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah. Nah, saya aja lembut begini, penuh dengan dalil, masih banyak yang menghujat, ya kan? Betul. Nah, masih banyak yang mengeluarkan kata-kata yang hinaan, kasar. Padahal saya udah lembut banget nih. Sudah berhati-hati, sudah milih kosakata yang paling indah. Masih juga, ya namanya manusia. Marahkah kita? Jangan. Karena orang itu belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maklum aja kita. Tapi kalau kita sebagai pendakwah, jangan ikuti maunya dia. Nah, kita punya cara. Nah, itu tadi, ya. At-tariqatu ahammu minal maddah. Cara itu lebih penting daripada materinya. Ya, begitu. Masya Allah. Empok Epa ya. Nah, silakan. Luar biasa, silakan. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Ini teman-teman yang biasa diskusi sama Ustadz ini yang saya sudah WA mereka tapi yang lain masih lembur Ustadz. Seperti Bang Dafar itu kan. Bang Dafar itu beliau masih lagi kerja kan lembur. Ya gak apa-apa. Yang muslim boleh, yang muslim. Yang muslim kalau mau tanya silakan bertanya teman-teman. Ya, saya sebentar lagi mau turun ini. Ustadz boleh saya bertanya nih Ustadz. Saya lagi penasaran pertanyaan ini satu Ustadz. Jadi boleh Bang Ludi, silakan. Nah, jadi Ustadz, berarti oten sekarang ini mereka itu pengikut siapa sebenarnya itu? Ya. Pengikut siapa itu? Kalau bilang mereka pengikut Yesus, mereka tidak mengajarkan ajaran Yesus itu, Ustadz. Silakan, Ustadz. Terima kasih. Baik. Makanya beragama itu, Bang Ludi, tidak boleh mengikuti hawa nafsu.
Tidak boleh mengikuti perasaan. Tidak boleh mengikuti pikiran pribadi. Orang beragama itu kan harus punya dasar. Orang beragama itu harus punya pedoman. Nah, orang Islam itu pedomannya adalah Al-Quran. Orang Kristen itu pedomannya adalah Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi, itulah landasan orang beragama, kitab suci ini. Kan gitu. Nah, kalau Bang Loding bertanya, sebenarnya orang Kristen itu ya pengikut siapa? Nah, setelah saya teliti, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru semuanya, saya bisa menyimpulkan bahwa Oten itu sebenarnya bukan pengikut Yesus. Bukan pengikut Nabi Isa. Lalu pengikut siapa? Pengikut Rasul Paulus. Nah, Paulus. Gitu. Ustaz Baban punya dalil nggak? Punya dalil saya. Baca Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26. Nah, baca itu. Lalu Di situ pergilah dikatakan, Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Oh iya. Ada ya? 25, oke. Nah, di situ dikatakan ketika Paulus mengajar murid-muridnya di Antiokhia, di sanalah untuk pertama kalinya mereka disebut Kristen. Nah, gitu. Jadi kata-kata Kristen itu muncul itu di Antiokhia. Dari siapa itu kata-kata? Dari Paulus. Pernah enggak Yesus mengatakan kata-kata Kristen? Yesus tidak pernah. Mana dalilnya? Boleh tunjukkan di dalam Alkitab? Tidak ada. Kata-kata Kristen itu pertama kali muncul itu adalah ketika Paulus sedang mengajar murid-muridnya di Antiokhia, timbullah kata-kata Kristen itu. Nah, Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya juru selamat. Nah, gitu kan? Jadi, lalu muncul pertanyaan. Dulu kan ketika muncul kata-kata Kristen itu kan Yesus sudah tidak ada. Udah tidak ada lagi di bumi ini. Dan dulu yang namanya Paulus itu kan bukan murid Yesus. Paulus itu memang hidup sezaman dengan Yesus, hidup sezaman. Tetapi Paulus itu bukan murid, bukan sahabat, bukan pengikut Yesus. Bahkan Paulus itu adalah musuhnya Yesus. Lalu bagaimana ceritanya kok tiba-tiba Paulus ini menjadi pengikut Yesus? Dia memberikan testimoni. Memberikan testimoni, kesaksian. Nah, 3 kali testimoninya di dalam Perjanjian Baru. Di Kisah Para Rasul pasal 9, kemudian pasal 22 dan pasal 26, 3 kali Paulus memberikan kesaksian itu, 3-tiganya tidak sama. Nah, boleh saya baca nih. Ya, boleh saya bacakan. Saya bawa ini Alkitab. Ya. Nih, boleh dibuka Alkitabnya, saya buka ini. Coba buka. Kisah Para Rasul pasal 9 tentang Saulus bertaubat. Judulnya Saulus bertobat. Pasal 9 saya bacakan ini. Judulnya Saulus bertobat. Ya, saya baca tanpa mengurangi ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, ini kan dari kata-kata ini sudah nyata. Paulus itu atau Saulus itu bukan orang yang beriman tadinya. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, nah ini lihat, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu,
Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, coba catat Bang Luding. Iya. Teman-teman Kristen coba catat ini. Ya, David catat David ya. Yang mau digarisbawahi coba ya. Ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Manggu-manggu begini. Iya. Ya. Karena mereka memang mendengar suara itu. Teman-temannya mendengar suara itu. Suara yang mana? Yang mengatakan Saulus, Saulus. Nah, suatu mereka dengar. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, catat. Temannya mendengar suara itu tapi tidak melihat. Nah, di garis bawah itu. Bandingkan dengan di Kisah Para Rasul. Pasal 22. Ya. Di situ dikatakan begini. Ayat 6 ya. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan aku dari langit, mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah. Berapa orang rebah di situ? Satu orang. Catat dulu Bang Luding. Iya. Rebahlah aku Iya, ke tanah. Jadi Paulus itu rebah ke tanah sendiri. Maka rebahlah aku ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Lanjut, dan mereka yang menyertai aku, lihat, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepada aku tidak mereka dengar. Kebalikannya. Itu kebalikannya. Kalau tadi mereka mendengar tidak suara, melihat apa-apa. Sekarang melihat tapi tidak mendengar. Tadi berapa orang yang tersungkur, yang jatuh, yang rebah? Satu orang. Maka rebahlah aku ke tanah. Ya. Oke. Bandingkan dengan di Kisah Para Rasul pasal 26-nya. Dan dalam ayat 12. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit, meliputi aku dan teman-temanku seperjalanan. Kami semua rebah ke tanah. Kontradiksi. Jadi, Ustaz. Ini kontradiksi. Iya. Ada 3 kesaksian Paulus di situ yang tidak sinkron. Padahal kita tahu Rasul Paulus itulah yang melahirkan agama Kristen tadi, mengeluarkan kata-kata Kristen ketika di Antioquia itu, berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26 itu. Lalu kita teliti lagi dalam Alkitab, siapa itu Paulus? Yang berhak menjawab itu bukan kita, bukan saya, bukan orang Kristen. Yang berhak menjawab pertanyaan itu siapa itu Paulus adalah Alkitab itu sendiri. Maka saya bacakan Kisah Para Rasul. Bagaimana sejarah dia bertaubat. Ternyata dari 3 kesaksian itu, 3-tiganya tidak sinkron atau tidak sinkron. Iya. Jadi betul. Kalau dalam Islam kita belajar ilmu hadis. Hadis itu perkataan Nabi. Kalau ada satu riwayat sahabat atau siapapun itu meriwayatkan satu hadis, ya, dan diketahui orang itu pernah berbohong 1 kali aja, jangankan 2-3, 1 kali dia berbohong, lalu dia meriwayatkan hadis, maka sudah cacat moral itu. Maka hadis yang dikeluarkan oleh si fulan itu tidak boleh kita imani lagi, karena orang itu kedapatan pernah berbohong 1 kali. Bayangkan. Jadi kalau sudah berbohong, tidak layak lagi dimasukkan dalam sebagai referensi dalam agama.
Lalu bagaimana dengan teman-teman kita menyikapi ini? Ya, kalau ditanya, sebenarnya orang Kristen ikut siapa? Ya ikut Paulus. Nah, karena dia yang memunculkan kata-kata Kristen itu, bukan Yesus. Tidak ada dalil dalam Alkitab ini, Yesus mengatakan Kristen itu tidak ada. Makanya kontradiksi. Nah, saling bertabrakan, ayat satu dengan ayat yang lain. Antara Yesus dengan Paulus akan bertabrakan semuanya. Karena memang Paulus itu tidak pernah jumpa dengan Yesus. Lukas yang mencatat Alkitab juga tidak pernah jumpa dengan Yesus. Iya. Karena Lukas itu adalah muridnya Paulus. Nah ini teman-teman kita perlu juga memberitahu kepada saudara-saudara kita. Kalau saya dulu kan Siap, belajar. Iya, betul, betul. Ya. Betul. Baik, kasih kesempatan teman-teman kita Ya, dari coba Oken. David, silakan David. Apa yang mau ditanggapi? Silakan Putri. Putri Islam Kristen Putri. Dibuka mute-nya. Tolong, mute-nya dibuka. Islam, alhamdulillah. Oke. Oke, Baik. siap, sabar ya. Kita kasih waktu. David, buka mute David. Masa berfirman dalam hati. Mute dibuka. Bisa nggak sekali-kali masuk di komalnya Mikana? Sebenarnya Suruh Mikana yang ke sini, Mbak. Kita ndak bisa datang ke Komal Kristen, suruh mereka yang datang ke sini. Jadi kalau boleh untuk saudara-saudara Masalahnya kok- Muslim, begini, untuk saudara-saudara Muslim, komal-komal Kristen itu ditinggalkan saja. Tidak ada manfaat di situ. Beradalah di komal-komal yang bisa mendapat edukasi. Untuk cara mematikan komal penghujat ini cuma dua caranya. Jangan nonton komalnya dan jangan naik ke komalnya. Kok dia debat sama Gitu. sesamanya dia sendiri? Iya, begitu mereka. Oke, Mbak ya. Kita Kalau kasih kita kan yang lain dulu, Islam. Mbak ya. Ya. Silakan David, buka mute-nya David. Mute dibuka David. Mute mikrofon ini nih. Tuh, saya undang. Mute-nya Silakan dibuka, dibuka. David. Mute-nya dibuka. Silakan. Apa mau tanggapi David? Silakan. Jadi apa perbedaan agama Muslim sama agama Kristen? Itu saja. Tak apa-apa. Oh. Ya, Apa David perbedaan? David dari Katolik apa Protestan David? Ya, David dari Katolik apa Protestan? Islam. Oh, Islam. Ya. David itu Daud berarti ya. Nah, David. Ya. Baik. Apa perbedaan Islam dengan Kristen? Ya. Ya, perbedaannya kalau Islam itu agama yang bersumber dari Allah, yang disampaikan kepada seluruh para nabi, dari nabi yang pertama sampai yang terakhir. Hanya saja Rasulullah Nabi Muhammad itu datang sebagai nabi yang terakhir menyempurnakan agama Islam itu. Jadi kehadiran dia menyempurnakan saja, menyempurnakan agama Islam. Karena pada dasarnya semua nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah beragama Islam. Nah, sedangkan Kristen itu sumbernya bukan dari Nabi Isa, tapi sumbernya dari Paulus. Nah, begitu Bang David ya. Tadi sudah pakai dalil Iya. saya. Siap, Ya. betul sekali, sangat Nah, jalan. silakan. Terkadang Yang lain. Ustadz, terkadang di Komal ini Ustadz, terkadang Kristen itu mereka menyamar jadi Islam hanya untuk bertanya agar mau menghujat sebenarnya Ustadz, pengalaman di Ya, sini. kepentingannya apa? Rugilah. Iya, betul. Bohong kan tidak Ya, boleh. Maxen. Bohong kan tidak Maxen. boleh. Oh, selamat malam. Ya, malam Maxen. Maxen ini Kristen original kan? Shalom. Oke, Halo, siap. salam. Maxen, bisa open cam Maxen? Assalamualaikum. Ya, walaika. Bisa open cam Maxen? Ini buat Ya, saya apa? undang Maxen. Silakan. Lah bertanya sama Ustadz Maxen, bertanya sama Ustadz, silakan. Iya, saya mau bertanya. Tadi kan Ya, dibuka kameranya Maxen. Ustadz Nababan ya? Iya, Ya, dibuka ya. kameranya Maxen. Maxen, Ya, Mungkin maksudnya dibuka kameranya. nggak perlu buka kamera juga nggak apa kan? Ya nggak apa-apa. Baik, Bang, boleh nggak? Saya kasih toleransi dia. Oke, Boleh. siap. Silakan. Aduh, kabur. langsung diturunkan sama admin di bawah Ustadz. Oh begitu. Soalnya iya, biasanya di sini untuk menghindari potensi hujatan itu harus Ya. buka kamera. Soalnya kebanyakan mereka hujatan di sini terlalu apa Ustadz? Gitu. Kita lihat dulu konsep pertanyaannya. Kalau dia menghujat,
turunkan dia Oke, langsung. siap. Oke, kita Tapi lihat kalau konsep pertanyaannya masih bermoral, murni pengen tahu, mungkin kita kasih toleransi. Barangkali dia lagi sama istrinya, Siap. barangkali lagi tiduran takutnya kan. Ya, oke, siap. Ini kalau ini bisa Ustadz ngobrol-ngobrol sama beliau yang Boleh, seorang silakan. pendeta Kingdom. Ini Pak Kela dari Katolik Protestan, Pak. Pak Kela. Jaringan dia ini. Pak Kingdom. Malam ya Ustaz. Iya, Selamat malam malam. Pak Kela. Pak Kela dari Katolik apa Protestan, Pak? Pak Kela. Pak Kela dari Katolik Protestan. Oh, sudah. Silakan Pak Kingdom, Pak Pendeta Kingdom, silakan Ustaz. bertanya sama Ustadz Nababan, Pak. Silakan Pak Pendeta Kingdom. Baik, selamat malam Abang Ustadz. Selamat malam. Ini si buronan ndak usah kasih naik, sudah hujatan saja dia itu. Kenapa takut Silakan. ya sama aku? Saya mau bertanya gini ya Bang ya. Ya, silakan. Bang Ustadz Nababan kan mualaf kan? Ya. Jadi apalagi sudah mualaf, pasti tahulah Alkitab dan tahu juga isi Al-Quran. Artinya dua kitab ini sudah di luar otak, di luar kepala nih. Ya. Tadi saya sempat dengar Abang bilang bahwa semua nabi itu beragama Islam. Ya. Baik, sementara kita tahu fakta sejarah bahwa Islam itu ada di abad ke-7 setelah ada Muhammad baru ada Islam. Kalau tidak ada Muhammad, apakah agama Islam itu tetap ada, Bang? Ya. Luar biasa itu aja, Pak Kingdom. Ya, itu dulu. Baik. Jadi Islam, kata-kata Islam itu luar biasa itu aja. Sebenarnya Islam itu, Pak Kingdom, itu bukan nama sebetulnya, bukan lebih kepada nama. Islam itu, kata-kata Islam itu kan bahasa Arab. Dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya selamat. Nah, jadi berarti ini ajaran yang membawa keselamatan, nah, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya kita tidak perlu mempersoalkan bahasa. Kan saya selalu mengulang-ulang. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan semua pasti beda-beda. Tapi substansinya sama. Seperti saya bilang kemarin itu, Yesus itu bahasa apa? Yosua bahasa apa? Isa bahasa apa? Nah, itu kan oknumnya sama. Sama dengan agama tadi. Islam itu adalah kata-kata bahasa Arab yang artinya ajaran keselamatan. Sebelumnya, nabi-nabi yang sebelumnya, dia dengan menggunakan sinonim pengertian yang sama. Istilahnya Pak, juru selamat, kira-kira begitu. Cuma dalam bahasa yang berbeda. Jadi jangan kita menampilkan seolah-olah Islam itu nama semua agama. Itu bukan nama sebetulnya. Itu bukan nama. Ya. Jadi agama keselamatan, kira-kira begitu. Ya, kalau agama itu adalah sebuah aturan yang diturunkan oleh Tuhan yang bergantung zaman, bahasa yang digunakan itu bahasa yang sama, bahasa keselamatan. Kalau kamu taat dengan ajaran ini, kamu selamat, kira-kira begitu. Ya, kalau dipersoalkan dari segi kata-kata, itu kan persoalan bahasa saja. Tapi substansinya kan sama. Bahwa semua nabi itu mengajarkan ajaran keselamatan. Terlepas mau namanya apa gitu. Kayak kata-kata Yahudi, agama. Yahudi kan bukan nama agama. Itu kan nama suku. Nah, gitu kan? Nah, jadi tolong jangan terlalu dipersoalkan kata-kata Islam itu. Ya, tapi intinya begini. Bahwa semua nabi itu mengajarkan tentang keselamatan, konsep keselamatan yang berorientasi kepada tauhid. Nah, dalam bahasa Quran itu, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Ya. Tidak ada seorang nabi pun atau rasul yang kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum engkau Muhammad,
terkecuali kepada Nabi dan Rasul itu kami wahyukan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Jadi ini adalah konsep ketauhidan. Terlepas namanya apa. Jadi kalau pertanyaannya, oh misalnya Nasrani, kita nggak perlu berdebat nama-nama begitu. Pertanyaannya, konsep Tuhannya tauhid tidak? Nah, kan gitu. Yahudi, konsep Tuhannya tauhid tidak? Hindu atau Buddha misalnya, konsep Tuhannya tauhid tidak? Jadi sebenarnya yang perlu kita pertanyakan itu persamaan konsep itu. Jangan kita berdebat soal nama-nama, itu kan bahasa. Bahasa Islam itu kan bahasa Arab. Ya. Terus sebelumnya apa namanya? Ya tentu tidak menggunakan kata Islam dong. Terus dengan kata bahasa yang dibawa Nabi yang bersangkutan. Nah, kan begitu. Nah, ini untuk memudahkan kita memahaminya begitu Pak Kingdom. Tapi kalau Pak Kingdom masuk dari kata-kata Islam, oh itu bahasa Arab kok. Pastilah sebelumnya tidak ada kata-kata itu dong. Wong nabi-nabi dulu bukan orang Arab, nabi-nabi dulu itu orang Israel, ya menggunakan bahasa Aramik dong, bahasa apa namanya Israel. Tapi hakikatnya sama. Kalau membawa ajaran tauhid, mengesahkan Allah dan menganggap Nabi Isa itu sebagai Rasul Allah, sebagaimana orang Islam menganggap Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, clear, nggak ada masalah. Mau apapun namanya. Nah, begitu cara memahaminya Pak Kingdom. Jangan kita berkutat pada kalimat Islam karena nanti nggak akan ketemu rumusnya. Karena Islam itu bahasa Arab. Nah, baik. Nabi-nabi dulu beda-beda bahasanya. Tapi yang paling penting itu adalah sama hakikatnya. Jadi kita mencari persamaan. Maka tadi saya membahas hukum-hukum. Persamaan hukum dalam Al-Quran dan dalam Injil itu sama. Karena sumbernya dari Tuhan yang sama. Hukum babi haram dalam imamat semestinya tadi. Di Quran ada. Al-Baqarah tadi. Ayat 173. Kemudian dalam Maidah ayat 3. Ada sama. Hukum kisos. Hukum yang setimpal. Ada enggak? Ada dalam Alkitab. Di Quran ada? Ada. Jadi kita mencari persamaan itu. Nah makanya kalau itu sama. Kenapa sama Pak Kingdom? Kenapa sama? Itulah yang benar. Karena sumbernya dari Tuhan yang sama. Nah, kalau kemudian dianulir hukum-hukum ini oleh Paulus tadi. Antum ikut yang mana? Ikut yang dari Tuhan atau mau ikut dari Paulus ini yang tadi dia memberikan testimoni kesaksiannya dalam Kisah Para Rasul 3 kali kok tidak sama? Apa ya anda itu tidak ragu, tidak mempertanyakan itu? Dia kan tokoh sentral kok di dalam agama Kristen. Kok bisa-bisanya memberikan testimoni seperti itu kan? Mestinya kita ragu dong. Nah gitu Pak Kingdom ya. Jadi Ya, kata silakan Islam Pak itu Kingdom. Sebenarnya kata-kata gini. Islam itu adalah bahasa Arab yang memang dipergunakan sejak Nabi Muhammad lahir. Sebelumnya itu ya bukan Islam namanya, tapi kata yang sepadan sesuai dengan bahasanya, yaitu mengajarkan keselamatan, mengajarkan ketauhidan. Itu. Ya, jadi gini Bang, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, kurang lebih 4 ada Boleh. Siap, boleh. Boleh. Siap Pak Kingdom. Yang pertama saya mau menyorotinya adalah ketika Abang kan tadi bernarasi, berkata Abang bahwa semua nabi itu beragama Islam. Ya. Agama ya. Makanya saya mempertanyakan karena Muhammad kan baru datang ada pada abad ke-7, baru di situ agama Islam itu muncul. Sementara Abang tadi sudah menarasikan bahwa semua nabi itu beragama Islam. Ya. Tetapi nggak apa-apa. Itu apa yang Abang jelaskan tadi. Saya nggak mau terlalu lebih jauh ke sana. It's okay. Klaim apapun itu dari Abang Ustadz dan juga mungkin saudara-saudara Islam, nggak apa-apa. Itu saya nggak persoalan. Yang kedua Abang, kalau kita melihat pola Tuhan langsung. Yang pertama ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bicara langsung sama Adam.
Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan bicara langsung kepada Adam dan Hawa. Ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban yang tidak diterima Tuhan, yaitu korbannya Kain, dan ketika Kain mukanya tidak berseri, Tuhan menegur dia, Tuhan bicara langsung, ya. Dan ketika Tuhan hendak menghukum bumi karena dosa, Tuhan bicara langsung kepada Nuh. Setelah Nuh, Tuhan bicara langsung juga kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada Musa juga, dan kepada semua para nabi. Tuhan bicara langsung. Nah, sementara klaim dari teman-teman saudara Islam bahwa Muhammad adalah seorang nabi, pertanyaan saya, Abang, dari semua nabi yang ada sebelum datangnya Muhammad, pola Tuhan bicara kepada manusia itu tidak pernah berubah, yaitu langsung, berbicara langsung, memilih langsung. Karena nabi ini tangan kanannya Tuhan, kepercayaannya Tuhan untuk menyampaikan risalahnya Tuhan, ya, message-nya Tuhan, wahyunya Tuhan. Jadi Tuhan itu bicara secara langsung. Pertanyaan saya, Abang, apakah ketika Tuhan yang memilih Muhammad ini sama dengan Tuhan yang memilih para nabi sebelumnya? Karena ketika Tuhan, para nabi itu bertemu bicara langsung, dia memperkenalkan diri. Akulah Allah, akulah Tuhan. Kepada Abraham, dia mengaku akulah Tuhan, akulah Allah. Kepada Ishak, Yakub, berbicara akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, apakah Tuhan yang sama ini juga ketika memilih Muhammad, dia memperkenalkan dirinya kepada Muhammad atau tidak? Ya, Silakan, Abang. baik. Bagus sekali dan indah sekali pertanyaan Pak Kingdom, luar biasa. Jadi, nabi-nabi dulu, Pak Kingdom, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak banyak. Seperti Nabi Musa hanya menerima 10 perintah Tuhan. Kalau yang menjadi soal jumpa atau tidak jumpa, saya bisa menjawab. Kalau kemudian hanya 10 titah itu saja disampaikan, saya pikir ya kalau mau langsung saja mudah bagi Allah. Dan juga nabi-nabi yang lain menerima wahyu itu sedikit-sedikit. Tetapi ketika datang nabi yang terakhir ini, Pak Kingdom, dia nabi terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu atau kitab suci yang datang sesudah dia, yang kepadanya itu diberikan banyak sekali aturan, banyak sekali ayat, sampai ribuan ayat. Maka dalam rangka untuk memudahkan nabi menerima wahyu ini, karena banyak sekali, ditambah lagi nabi kami itu kan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan irodahnya, dengan kemauannya, dia menyampaikan wahyu itu melalui perantaran malaikat Jibril. Ya. Dan karena itu banyak sekali konten, isi yang akan disampaikan itu, sehingga Allah memandang keberadaan malaikat ini penting sebagai penyampai wahyu tadi, agar itu nanti bisa dikodifikasi. Nah, substansinya bukan masalah langsung atau pakai perantara. Yang penting intinya itu adalah kalau memang sumbernya dari Tuhan, sama dengan begini. Presiden, contoh presiden. Ada presiden yang langsung manggil menteri-menterinya, jumpa langsung, ada. Tapi ada juga menteri-menteri itu yang presiden menyampaikan satu pesan atau amanat lewat menteri yang lain. Menteri Sesnek misalnya, sampaikan kepada menteri anu. Ini perintah dari presiden ini. Nah, pertanyaannya bukan langsung atau tidak langsungnya. Pertanyaannya adalah apakah materi konten itu, wahyu itu memang dari Tuhan atau tidak? Bukan masalah pakai perantara kah atau langsung kah? Bukan itu yang menjadi substansi.
Maka saya selalu menggiring opini dan narasi itu, kita itu harus menguji wahyu ini. Kita menguji kitab suci ini. Benar nggak dari Tuhan? Yang mana dari Tuhan? Al-Quran kah? Alkitab kah? Atau kitab yang manakah? Kita uji dulu ini kitab suci ini. Kita bawa ke lab. Labnya itu apa? Labnya itu adalah mata kita. Labnya itu otak kita. Labnya itu pendengaran kita. Labnya itu adalah hati kita. Kita ini adalah orang yang berpendidikan. Agama itu Allah turunkan kepada orang yang berakal. Maka dalam Islam, ad-dinul akal. Islam itu rasional. Islam itu masuk akal. La dina liman la aklala. Tidak dianggap beragama orang yang gila, orang yang tidak punya akal. Sebab akal ini sejatinya difungsikan untuk menerima wahyu itu, memahami agama itu. Ya. Jadi dengan mudahnya kita menguji, bukan persoalan itu langsung atau pakai perantara, bukan itu substansi bagi saya. Substansinya ada kalanya dia langsung, dan Nabi Muhammad pun ada yang langsung juga ketika Isra Mi'raj, dia jumpa langsung dengan Tuhan di Sidratul Muntaha. Ada juga yang langsung. Tapi karena wahyu Quran itu banyak sekali dan harus itu dikodifikasi, maka turunnya tidak sekaligus, berangsur-angsur sampai 23 tahun lewat perantaraan malaikat Jibril. Nah, jadi yang sekarang kita uji bukan masalah langsung atau pakai perantara, tapi apakah wahyu yang diterima Nabi ini ya benar? Benar itu ukurannya apa? Dia harus punya tolak ukur. Agama ini benar, tolak ukurnya apa? Agama ini tidak benar, tolak ukurnya apa? Jadi kita punya parameter di situ. Nah, dengan satu kesepakatan. Apa kesempatannya? Satu yang kemarin saya bilang. Kalau kita ingin menguji kitab suci itu. Kitab suci yang benar itu saya bilang, apabila isi kitab suci itu 100% yang berkata itu Tuhan, baru namanya wahyu. Kalau yang berkata di situ manusia atau tercampur, perkataan Tuhan ada, perkataan Nabi ada, perkataan manusia biasa ada, berarti kita tidak bisa lagi menganggap itu sebagai wahyu yang murni. Tidak original lagi. Karena udah bercampur. Kalau bercampur, otomatis potensi kita bawa ke lab. Yang mana yang tidak bercampur itu? Al-Quran kah? Atau Alkitab? Bawa diuji dulu. Silakan. Al-Quran terbuka untuk diuji. Silakan. Tanya sama orang Islam yang tahu. Kami tidak melarang Anda baca Quran. Sebagaimana kalian baca. Dan di Amerika sana, di Harvard, itu Al-Quran menjadi sumber kajian. Yang mengkaji siapa? Orang-orang orientalis sana. Bebas saja. Tidak ada masalah. Ya, saya lanjutin dulu. Nah, Sabar Pak Kingdom, biarkan menguji. Ustadz kan selesai. Silakan Ya, Ustadz. cara menguji kan Pak Kingdom begitu. Jadi yang kedua, kita uji kebenaran kitab suci. Apabila kitab suci itu ditulis dengan bahasa aslinya. Karena kalau ada aslinya Pak, ya ketika kita cetak ulang misalnya, kita fotokopi. Coba Bapak tulis Atos. Atos. Ketika Atos ini, A-T-O-S, ketika Atos dibawa ke dalam bahasa Jawa, itu artinya keras. Atos dibawa ke bahasa Sunda, itu sudah. Kan dengan huruf yang sama, makna yang berbeda, kan jauh. Lalu untuk mengkonfrontir itu gimana Pak, kalau tidak ada aslinya? Maka Al-Quran kalau salah cetak, oh dengan mudah, masih ada aslinya. Aslinya mana? Ya itu yang ada sekarang, yang berbahasa Arab itu. Itu original. Sepanjang zaman, itu nggak akan boleh berubah. Nggak bisa dipindahkan ke dalam bahasa manapun. Maka kita pertanyakan, mana aslinya Injil itu mana? Nggak ditemukan lagi. Kemudian penulis kitab suci itu, penulis wahyu itu. Kan dia harus berjumpa dong dengan yang menerima wahyu itu. Bagaimana seorang penulis wahyu nggak jumpa dengan wahyu, dengan penerima, itu kan dusta dia, berbohong, dia ngarang namanya itu.
Dari mana dia bisa menuliskan wahyu? Wong dia nggak jumpa dengan penerima wahyu itu. Nah, ini kita mikir sebetulnya. Pertanyaan saya, apakah Wong Paulus saja nggak pernah jumpa dengan Yesus walaupun hidup sejaman kok. Penulis Quran jumpa dengan dia, jumpa. Jurtulnya jumpa semua. Zaid bin Sabit dan sahabat jumpa. Ketika Nabi, kan Nabi buta huruf, mungkin bisa baca. Dia hanya bisa mendengar. Nabi bilang sama sahabat, coba bukukan, tuliskan ini. Tulis. Setelah itu sahabat, coba bacakan, saya dengarkan, dibaca. Sama nggak dengan wahyu diterima Nabi dengan dibaca? Oh sama, checklist. Oke, abadikan ini. Begitu. Pembukuan itu di zaman Nabi masih hidup, dikonfrontir. Nah saudara-saudaraku dari Kristen gimana mengkonfrontir itu? Ketika dipindahkan ke dalam bahasa Batak, beda lagi. Dipindahkan ke dalam bahasa Jawa, lain lagi. Nah, contohnya apa? Antara God dengan Lord. Nah, itu kan beda itu. Dari Tuhan jadi Tuan. Oh itu nanti kalau bikin Tuhan dengan Tuan, dengan hilang satu huruf H, itu kan sudah signifikan merubah Tuhan dengan Tuan. Nah gitu kan? Maka Quran itu Pak Kingdom, Quran itu, maka nggak sembarangan. Orang Islam pun banyak nggak tahu Quran kalau nggak belajar. Orang Arab kan nggak tahu dia kalau nggak belajar. Itulah hebatnya Quran. Maka dijamin oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kami pula yang menjaga keasliannya, kata Allah. Jadi persoalannya Pak Kingdom bukan apakah Allah itu jumpa langsung dengan Nabi atau tidak. Semua Nabi dulu jumpa. Kalau jumpa seperti yang dipahami Pak Kingdom, ya wajarlah. Ayatnya cuma di kita aja kok. Lah ini kan ribuan ayat. Pertanyaan saya, di perjanjian lama ini sampai ratusan ribu ayatnya itu sumbernya dari mana? Ya, wahyu dari mana ini? Harus orang Kristen harus bisa menjelaskan Pak Kingdom. Perjanjian baru dari mana sumbernya ini? Wahyu dari mana? Harus bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu mutawatir, sambung menyambung, sanadnya itu bersambung. Saya tidak belajar dari guru saya dari gurunya lagi, gurunya lagi. Ilmu itu harus bersambung sampai yang pertama. Itu baru benar. Karena belum pernah di dunia ini mati semua manusia kan. Kita kan berguru itu sambung bersambung, itu namanya sanad. Jadi kalau yang mempersoalkan jumpa tidak jumpa, kan saya kasih analogi tadi. Apakah presiden menugaskan seseorang jumpa menteri itu tidak sah? Itu kan persoalan teknis. Intinya apa? Selagi itu dari presiden, jangan diragukan. Sama dengan presiden bikin surat spring, yang kirim sprindik. Itu kalau presiden, tinggal pertanyaannya, betul nggak dari presiden ini? Itu jadi pertanyaan. Kalau betul jangan dipersoalkan. Oh kenapa presiden tidak langsung aja? Apa dipersoalkan? Kan presiden banyak tugas, banyak kegiatan dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi yang harus dipertanyakan itu dari Tuhan tidak. Bukan masalah itu langsung atau tidak langsung. Kemudian Pak Kingdom tanya, ada nggak di Quran mengatakan, oh saya ini adalah Allah? Loh, Quran juga justru mengenalkan dirinya. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali aku. Maka sembah kamulah aku. Loh ada jelas ayatnya. Justru yang perlu saya pertanyakan sama Pak Kingdom. Ada nggak Pak Kingdom jumpa di Bible perjanjian baru? Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan. Ya, sembah kamulah aku. Saya mau tanya Pak Kingdom sekarang. Ada nggak ayat seperti itu? Dari Yesus pernyataan itu? Tidak ada. Sebentar. Yang ada itu adalah statement-statement dari siapa? Dari Paulus. Di mana? Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, di kitab Filipi pasal 2 ayat 11 adalah dalil yang mempertuhankan Yesus. Kata-kata dari Yesus kalau mau dibaca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, dia mengajarkan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kan jadi kontradiksi jadinya. Nah, begitu cara memahaminya Pak Kingdom ya. Tadi Pak Kingdom bilang ada beberapa. Boleh, itu sudah 2. Yang 3 apa? Ya, silakan Pak Kingdom ya. Dan Baik. jangan lupa tadi dijawab pertanyaan dari Ustadz Nababan tadi yang adakah tidak, kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak.
Begitu. Adakah tidak perkataan Yesus, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Kalau di Ya, Islam kan ada Toha ayat 14. Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Ya Pak Kingdom ya. Nah silakan baik. pertanyaan kedua, silakan Pak Kingdom. Ketiga, Sebentar. ketiga. Oh ketiga, Ah, pertanyaan ketiga. gini Bang Lodeng dan Ya. Bang Ustadz. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Ustadz Nababan itu belum menjawab substansi dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya, ketika Tuhan memilih para nabi, Tuhan itu berbicara secara langsung kepada mereka dan memperkenalkan dirinya kepada para nabi, ya. Makanya saya tadi bertanya, apakah pola ini juga ketika dia memilih Muhammad, ya, dia memilih secara langsung, bicara langsung. Tadi Abang menganalogikan presiden. Ini Pak Kingdom izin ya Ustadz ya. Ini saya moderator di sini. Jadi Pak Kingdom tadi sudah dijelaskan sama Ustadz sudah detail. Saya yakin yang lain pasti paham. Jadi Betul, masalah jelas sekali bukan permasalahannya ini Tuhan itu berfirman melalui siapa, melalui langsung para nabi, melalui pelantarannya bukan, tetapi yang diterima ini benar-benar dari Tuhan atau tidak. Contoh tadi sampai diambil analogi. Itu Allah menghadirkan penghafal penghafal Al-Qur'annya Tuhannya itu benar-benar tiga yang tertulis di situ. Begitu.
Sehingga ketika milih Muhammad, dia memperkenalkan dirinya tidak Kingdom kan harus jumpa begini face to face. Hanya dalam bentuk cahaya langsung menampakkan jelas gitu. Besar. Ya. Kita bahas. Selagi kita tidak menguji kitab suci kita itu benar. Nah, itu baru menemukan kebenaran, Pak. Ini bahan bakunya kertas. Ini juga kertas. Ini sama-sama kertas.